seperti rumput liar. Dalam sabda Nabi SAW, datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, karena orang asing itu biasanya jadi viral. Orang yang aneh itu biasanya viral ya. Nah gitu. Tapi viralnya viral yang positif ya. Viral di langit. Nah, iya betul. Viral di langit ya. Empat ciri utama Satrio Piningit yang tidak mungkin bisa dirubah. Ciri-ciri pertama, lahir dan misinya. Dari 4 manuskrip yang kemarin kita bongkar, kita cari di Perpustakaan Nasional, ada beberapa manuskrip atau buku-buku kuno yang isinya selaras sejalan dengan hadis-hadis akhir zaman yang biasa kita kaji dan yang bisa dikaji bersama-sama. Jadi kalau Anda para pemirsa, Anda pemerhati akhir zaman, dan Anda pengikut dari follower dari ustadz-ustadz akhir zaman yang kondang, insya Allah manuskrip ini, buku-buku kuno ini isinya selaras dengan fenomena-fenomena akhir zaman yang terjadi saat ini, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa isyarat-isyarat akan kebangkitan Islam di arah timur, wabil khususnya sosok tokoh itu sudah banyak digambarkan, ada di kisi-kisi di dalam buku kuno tersebut. Ada 4 buku kuno yang sering disebut-sebut sebagai, dalam tanda kutip, dalil ya. Awas, dalam tanda kutip dalil ya. Bukan dalil secara syar'i agama Islam syariat, bukan ya. Nah, istilahnya isyarat petunjuk gitu ya. Ada 4 buku kuno manuskrip. Yang pertama Serat Musarar, Serat Jangka Jayabaya, Serat Wangsit Prabu Siliwangi atau disebut Uga Wangsit Siliwangi, dan Serat Jangka Sabdo Palon. Ya, ketika kita membahas tentang buku ini, minta tolong agar kita mengosongkan mindset kita. Dalam arti begini, bukan kita membahas buku-buku ini dalam ranah akidah ya, bukan. Kita membahas ini dalam ranah pemahaman, dalam ranah wawasan gitu ya. Kalaupun nanti disinyalir ada yang kita banget gitu ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja ya. Ini sebagai pelengkap penjelas dari mungkin kisi-kisi Allah yang berikan lewat buku-buku kuno ya. Karena sejatinya bahwa memang buku-buku kuno tersebut sebagian juga mubasyirat ya, mubasyirat masa lalu yang diterima oleh raja-raja dan seorang waskita kebijaksanaan masa lalu ya. Karena kita ingat di kisah Nabi Yusuf itu, bahkan raja kafir pun itu menerima mubasyirat. Dalam 4 manuskrip tersebut mayoritas jelas menyatakan sosok Satrio Piningit dan Ratu Adil itu sosok yang berbeda. Satrio Piningit itu lahir di Pulau Jawa, asli orang Indonesia atau Nusantara. Kalau sekarang Indonesia, kalau dulu ketika kerajaan Majapahit, akar dari kita Indonesia ini adalah
Majapahit. Waktu itu Majapahit wilayahnya hampir mencakup dari wilayah Asia Tenggara, yaitu Singapura, Malaysia, Brunei, Patani, dan Mindanao. Tapi setelah waktu berjalan, sejarah berjalan, kekuasaan Majapahit tergerus oleh intrik politik, jalan sampai sekarang, sampai ketika Turki Utsmani jatuh, wilayah-wilayah keislaman di belahan dunia digembosi, dipreteli satu-satu oleh kekuatan elit global. Karena sejatinya Nusantara setelah jatuhnya kerajaan Majapahit dengan awal berdirinya kerajaan Islam di Demak sampai turun ke kerajaan Mataram sampai ke kerajaan Yogyakarta, itu semuanya masih di bawah kekuasaan dari Kesultanan Turki Utsmani, yang sultan terakhirnya Sultan Abdul Hamid II akhirnya diasingkan, dijatuhkan oleh kekuatan elit global, maka runtuhlah kekuasaan dari Turki Utsmani dan diganti dengan Kemal Mustafa Atatürk. Lanjut kembali ke Nusantara. Satrio Piningin itu lahir di Pulau Jawa, asli orang Indonesia atau Nusantara, untuk kepemimpinan dan kepentingan Nusantara. Atau dari sisi nubuah hadis itu insya Allah sosok putra Bani Tamim. Sedangkan Ratu Andil itu sebutan bagi Al-Mahdi. Nah, jadi ini perlu digarisbawahi bahwa entitas ini berbeda. Entitas ini berbeda. Kalau Ratu Andil itu diidentikan dengan Al-Mahdi. Kalau Satrio Piningit itu identik dengan putra Bani Tamim. Jadi kalau umpamanya bagi para pemirsa yang Anda pernah membaca atau melihat di YouTube atau dimanapun bahwa Satrio Piningit Ratu Andil, itu ada kerancuan bahwa itu satu entitas, padahal itu bukan. Banyak dibahas di channel-channel Padepokan atau di Pangguyuban itu ya, dengan memanggil mediumisasi, memanggil jin-jin itu ya, dan ceritanya ngaco itu ya, karena nggak ada awal, nggak ada ujung, muter gitu aja, bulat ya, jadi nggak ada kejelasan gitu. Iya, isinya hanya ini aja, cari konten dan sensasi saja untuk bisa followernya naik gitu aja. Iya, betul. Tinggalnya harus di Pulau Jawa. Ada yang menyatakan daerah campuran Jawa dan Sunda. Namun dalam Masjid Siliwangi, Satrio Piningit ini lahir di daerah Sunda asli di Jawa Barat. Karena sejatinya dia itu masih keturunan dari Mataram, gitu, dari Mataram. Tapi hijrah pindah di Jawa Barat. Jadi kalau ada klaim di luar orang Jawa, mohon maaf ya, ini bukan sara ya, kita tidak membahas sara. Ini kita membahas manuskrip yang dijelaskan di bab serat tadi ya, buku kuno tadi. Maka tidak sesuai dengan manuskrip yang ada. Jadi kalau ada klaim di luar Jawa, maka tidak sesuai dengan manuskrip yang ada. Artinya itu dipaksakan ya. Itu tadi ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, tempat tinggalnya. Nah, ini ya, ini kita rangkum dari beberapa serat tadi.
Muhammad Syaraf tadi. Dan di semenjak Mubasyiratnya Jayabaya ini bergulir dari turun temurun, telah banyak buku dan banyak analisa dari para pujangga-pujangga masa lalu maupun penulis-penulis kontemporer yang sudah banyak membahas tentang Mubasyirat Jayabaya ini. Salah satunya adalah buku ini ya, seperti ini, sudah banyak beredar ya. Setelah dikaji, buku ini atau buku yang lain ketinggalan tadi ya. Ada memang beberapa manuskrip yang lain yang bisa ditampilkan di foto, tapi karena sesuatu hal Dajjal tidak ingin berita ini tersebar luas, makanya alat-alatnya di sini live-nya agak ini ya, terganggu gitu. Ciri kedua, tempat tinggalnya. Dari 4 manuskrip tersebut, Serat Musyawarah Jangka Jayabaya, Wangsit Pramusiliwangi, dan Jangka Sabdok Malon, sebelum muncul dan dikenal oleh umat, sosok Satrio Piningit ini harus tinggal di dekat Gunung Perahu. Ini bukan saya ya yang ngomong ya, ini hasil dari penelaan 4 manuskrip tersebut. Satrio Piningit ini atau putra Bani Tamim ini harus tinggal di dekat Gunung Perahu, hidup menyingkir di tengah alam atau di hutan, hidup zuhud apa adanya, istilahnya nerimo ing pangdum. Jadi dia itu harus menyingkir di tengah alam, di hutan, hidup zuhud apa adanya, nerimo ing pangdum. Dan dia sedang membangun komunitas yang bertauhid murni. Ya, perlu digarisbawahi, dia sedang membangun komunitas bertauhid murni. Jadi kalau ada sosok yang hidup ada di kota ya, jikalau ada sesosok yang disinyalir itu adalah Satrio Piningit dan tinggalnya di kota, itu adalah pendapat palsu gitu ya, pendapat palsu. Karena dia itu Satrio Piningit itu dia istilahnya ini bertapa ya, dalam tanda kutip ya, bertapa bukan yang gimana-gimana ya. Dia dalam sarana untuk bertakarub ilallah. Sudah banyak dibahas di para pemerhati akhir zaman kontemporer maupun pemerhati dari para ahli-ahli tentang manuskrip kuno, sampai saat ini tidak terbukti bahwa sosok-sosok tersebut identik dengan Satrio Piningit yang dinubuatkan oleh Mubasyirat Jayabaya. Jadi kita perlu mentelaah ulang, menafsirkan ulang siapa sih sosok dari Satrio Piningit itu. Karena di tengah kegalauan umat Islam umumnya ya, dan umat Nusantara pada khususnya, bahwa Satrio Piningit itu akan mengembalikan kepada keadilan. Ini selaras dengan sosok entitas dari putra Bani Tamim, di mana sosok putra Bani Tamim ini dia sedang membangun komunitas bertauhid murni. Jadi kalau ada sosok yang hidup di kota ya, atau di tempat keramaian, dan dia
mengklaim sebagai Satrio Piningit itu adalah klaim palsu. Kalau kita biasa melihat di majalah-majalah atau di berita-berita online ya, ada yang disinyalir itu Satrio Piningit itu dan mengklaim diri itu aku Satrio Piningit itu ya, tapi tidak sesuai dengan hadis-hadis akhir zaman yang berkenaan dengan putra Bani Tamim. Itu tidak selaras, artinya gugur. Salah satunya dulu saya pernah ketemu dengan salah satu dari komunitas yang namanya Darul Arkom ya. Darul Arkom itu pusatnya di Malaysia, tapi karena gerakannya masih menyebar sampai ke Indonesia, pimpinannya Ustadz Abuya Asyari Muhammad At-Tamimi. Namun pengasas dari gerakan tersebut adalah Syekh Suhaimi dari Indonesia, dari Jawa. Nah, di Darul Arkom itu juga ada ajaran bahwa memang kita ini hidup sudah di penghujung akhir zaman. Itu ketika tahun 90-an. Ketika itu saya masih SLTA ya, santri kalong waktu itu. Santri kalong istilahnya. Apa Mas Mosi santri kalong ini? Nah itu santri kalong, santri kesono kemari nggak jelas ini. Ya pindah-pindah pesantren gitu ya, karena biasa nggak punya uang. Kalau santri ngetop kan harus bisyarah itu. Jadi waktu itu kenal dengan salah seorang aktivis dari Darul Arkom. Dan Darul Arkom ini mempercayai bahwa Abuya Asyari Muhammad At-Tamimi itu adalah putra Bani Tamim. Tapi di buku-bukunya beliau tidak menyebut secara detail apa ini tanda-tanda atau kisi-kisi yang jelas, yang eksplisit bahwa kita sudah di penghujung akhir zaman, padahal itu tahun 90-an. Nah, akhirnya kita kan masih hidup sampai sekarang ya. Nah, berarti gugur dong pendapat itu. Berarti item-item syarat-syarat untuk melengkapi bahwa kita di penghujung akhir zaman belum tergenapi, kan gitu ya. Nah, setelah waktu berjalan tahun 90-an sampai sekarang, itu sudah banyak para tokoh-tokoh yang mengaku Imam Mahdi lah, Satrio Piningit lah, dan lain-lain. Tapi semuanya pendapat itu gugur karena syarat-syarat untuk bahwa kita sudah di penghujung akhir zaman itu item-itemnya ada yang tidak tergenapi. Sampai sekarang 2025, sebelum 2025 itu saya mencatat ada beberapa orang yang mengaku Imam Mahdi, Al-Mahdi, Satrio Piningit. Tapi itu hanya klaim-klaim saja, tidak didukung oleh pendapat-pendapat yang sahih, tidak didukung oleh dalil-dalil yang sahih. Bagaimana parameternya kalau kita melihat bahwa kita ini, sosok ini sudah istilahnya sudah paten ya, dalam tanda kutip. Maka kita harus mengkaji hadis-hadis akhir zaman. Sayangnya mulai dulu sampai sekarang, kalau sekarang mungkin 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir ya, itu sudah banyak bermunculan ustadz-ustadz yang konsen atau fokus kepada akhir zaman. Dahulu ketika tahun-tahun 2000-an pun
oh 90-an ya, itu jarang, nggak ada. Kajiannya cuma ya itu aja ya, kajiannya fikih, kajiannya ya tasawuf gitu aja ya, tapi tidak ada kajian-kajian yang secara eksplisit tentang akhir zaman, pembahasan akhir zaman. Ada satu kitab yang membahas tentang akhir zaman yang sudah ditulis ulang itu ya, dirangkum, namanya kitab Fafiru Ilallah. Itu ada Fafiru Ilallah, maka bersegeralah kembali kepada Allah, dijadikan judul dari kitab yang isinya kitab tersebut adalah nukilan-nukilan dari hadis-hadis akhir zaman gitu. Dan di ulama-ulama kontemporer sekarang diperjelas oleh ustadz-ustadz akhir zaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri ya, seperti Profesor Ahmad Muhammad Al-Mubayyad gitu ya, tahu ustadz-ustadz lokal Indonesia. Kita lanjut. Wangsit Jayabaya, prenahe iku kaki perak lan gunung perahu. Tempatnya itu anakku di Perak dan gunung perahu ya. Tafsirnya, lokasi keberadaan di tempat yang memurnikan tauhid itu, menyuarakan kebenaran, itu di dekat gunung yang berbentuk perahu ya. Ini bukan kata saya loh ya, saya bukan ngarang-ngarang ya. Nah, lokasi keberadaannya tempat untuk memurnikan tauhid dan menyuarakan kebenaran di dekat gunung yang berbentuk perahu. Setelah dicek, di Jawa ini ada dua, di sini di Gunung Tangkuban Perahu, dan di daerah Jawa Tengah di daerah perbukitan Dieng Jawa Tengah ya. Di perbukitan Dieng Jawa Tengah itu ada yang namanya Gunung Perahu. Kalau aksen Jawa Gunung Perahu. Nah ya, kalau di sini Gunung Tangkuban Perahu gitu ya. Di daerah dataran tinggi Dieng, perbatasan Kabupaten Batang, Kendal, Temanggung, Wonosobo, itu ada namanya Gunung Perahu ya. Ya, itu daerah sekitar situ. Analisanya, Gunung Perahu itu ada dua ya, di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Ada penjelasan lainnya, Satiludin itu harus sosok yang uzlah dan ada komunitasnya. Ini saya membaca di beberapa buku-buku analisa dari para ahli di bidang sejarah juga ya, bahwa sosok Satiludin ini itu dia itu menyepi ya, istilahnya itu dia tidak di keramaian gitu, dalam arti kalau bahasa kerennya itu dia di luar sistem gitu. Dari penelitian saat ini tidak ada sosok atau kelompok yang sedang uzlah di Gunung Perahu Jawa Tengah, itu nggak ada gitu ya, sampai saat ini nggak ada. Sehingga dari fakta yang terjadi saat ini hanya ada sosok dan kelompok yang menyingkir gunung itu, yaitu hanya di Majelis Gaza itu. Ini kalau kita melihat dari serat Jayabaya ini ya, bahwa tidak ada lagi. Intinya kan ini kita bangun gitu ya, begitu. Coba cek di YouTube, coba cek di sosmed, ada gak sosok komunitas yang uzlah
di daerah Gunung Perahu di Jawa Tengah. Coba cek. Sedangkan di Gunung Perahu yang satunya kan ada sosok komunitas yang uzlah kan, gitu ya. Kita lanjut ciri yang ketiga, hidupnya sederhana. Ya hidupnya sederhana, bagaimana tidak sederhana di hutan atau di gunung, ya betul kan gitu ya. Makannya aja singkong. Nah makannya dia akar pohon gitu ya, makanannya akar pohon. Silahkan kita simak di serat atau di buku kuno atau di pintu dari Wangsit Siliwangi. Gubukna nyampak pinggir walungan, handap batu tunggu nangtung, tidak kuda daunan handalem jeng hanjuang. Saungnya berada di tepi sungai, di bawah batu yang tegak, beratap dedaunan handelem dan hanjuang. Nah, handelem naon nih, handelem jeung hanjuang ya. Nah. Tafsirnya ya, ini tempat tinggalnya itu alami gitu ya. Kalau kita manakan secara bebas ya, gubukna nyampak pinggir palungan, tinggalnya alami, tingkat tinggalnya alami, sederhana, terlindung oleh alam. Allah sedang memingitnya. Allah sedang memingitnya, memurnikannya dalam kesunyian. Sunyi dalam kosong, kosong dalam sunyi. Allah sedang memingitnya, memurnikannya dalam kesunyian, meneguhkan imannya seperti batu tegak, handap batu tunggul langtung. Batu berdiri. Apa Bang Ali? Batu berdiri. Batu berdiri ya. Ini kan semacam simbol gitu ya. Bukan berarti makna sebenarnya kan gitu ya. Gitu. Kalaupun kita di sini nanti kalau jalan-jalan ke bukit sebelah menemukan mungkin ada batu yang nangtung ya. Nangtung ini gimana? Mengambang atau gimana kan gitu ya? Bukan kan ya. Nah, berdiri tegak di tanah gitu kan ya. Itu kan kalau dalam arti sebenarnya ya. Gitu. Dan menempatkan kehidupannya dalam kesederhanaan, agar kelak ia menjadi hamba pilihan yang siap memikul amanah. Itu ya. Kalau handelem ini kemarin kapan kita cari itu? Hah? Ada ya. Daun ungu itu ya. Daun ungu. Oh iya ya, daun ungu ya di bawah sana itu ada ya. Itu bisa untuk itu Pak Fadri apa ini? Ambeien Pak Fadri ya. Wasir ya, daun ungu. Ini. Gitu. Ya banyak duduk, mungkin nanti besok ini berguna ini. Berguna. Ya. Ciri keempat, apalagi kehidupannya sangat sesuai dengan manuskrip bahwa Satrio Piningit itu dan kelompoknya dan komunitasnya sedang menjalani kehidupan tauhid murni. Walaupun kita orang Nusantara yang kental atau identik, kata orang luar, Indonesia itu identik kental dengan hal-hal yang mistik, metafisika, supranatural. Tapi nanti insya Allah Satrio Piningit dan kelompoknya ini adalah menjalani kehidupannya ini dengan tauhid murni. Kalau kita membaca buku-buku sejarah bahwa memang sejarah orang Nusantara ini asalnya adalah monoteisme, menyembah sesuatu yang satu,
Nanti mungkin bisa dibahas pada pembahasan selanjutnya, insya Allah ya. Contoh lagi, kita ambil kalimat dari naskah tersebut. Nyaeta budak angon, imahna dibirit lewi, pantona batu satang tengen, kahyuman kuhan delem, karimbunan kuhan juang. Karena orang Jawa, bagi pemirsa saya orang Jawa yang bukan orang Sunda, jadi mohon maaf jika pengucapan bahasa Sundanya bahasa bule putan ya. Itulah anak gembala, nyaeta budak angon, imahna rumahnya di tepi lembah sungai, Bangun di mana? beralaskan batu, di seberangnya dinaungi atau ada tumbuhan handelem yang tadi itu tadi ya, dan rimbun oleh hanjuang ya. Jadi kita bangun kan, ada handelem tuh di Ya, Naya kan? Nah, tuh kan? Berarti masuk kan ini? Ya. Cocok kan ya? Nah, jangan sampai cocok lagi karena kejadiannya memang ada handelem di sini. Masa waktu kita bikin yang di tanah uzlah, majelis Gaza tanah uzlah ini, kita nyocok-nyocokkan ini. Kita cari yang ada handelemnya ini. Masa gitu kan, enggak juga ya? Kan handelem itu sudah tumbuh mungkin ya 10 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu sudah ada di sini ya. Jadi Gaza tanah uzlahnya kan. Nah, gitu. Apakah ini cocokologi atau kebetulan atau takdir? Allahu a'lam bishawab. masukkan saja cocokologi itu sebagai ilmu. Nah, gitu. Ada ini ya, fakultas baru ya, ilmu cocokologi gitu. Tafsir ruhaniyah. Nah, ini kalau kita komunikasikan dengan dari sisi esoteris Islam, sosok Buddha Angon, anak gembala, adalah lambang hamba yang zuhud dan pengemban rahasia Tuhan ya. Anak gembala lambang hamba zuhud. Kalau gembala kan hidupnya kan, kalau matchingnya itu kan di hutan, di gunung kan gitu matchingnya ya. Jangan bayangkan kalau pengembala modern itu ya di kota-kota juga ada gembala ya kan. Kandangnya aja yang ditaruh ya. Orangnya yang beli kan gitu ya. Kalau di hutan itu kan makanya kan ya apa aja yang di situ kan gitu, ibaratnya kan gitu ya. Jadi dia hamba yang zuhud dan pengemban rahasia Tuhan. Karena ketika kita ngangon pikiran apa lagi kalau kita tidak pikiran bi ayyi ala rabbikum tukadziban gitu ya. Yang gitu ya, yang dimakan apa adanya kan gitu ya. Tepi lembah sungai melambangkan tempat uzlah, jauh dari hiruk pikuk dunia, dekat dengan aliran kehidupan. Ini ilmu dan wahyu. Bagaimana kita mengkaji keilmuan dan mubasyirat setiap hari kita kaji di sini. Batu di seberang menandakan keteguhan iman dan pondasi tauhid. Ya, batu menandakan batu sekeras apapun dia tegar ya, walaupun kena panas, kena hujan ya, ibaratnya begitu. Handelem, tumbuhan berdaun ungu gelap, melambangkan kesetiaan dan ketenangan batin. Hanjuang, tanaman tinggi. Hanjuang tanaman tinggi. Nah, di sini ada hanjuang ya, tanaman tinggi rimbun. Pinus ya. Ya kan? Pinus atau yang lain-lainnya, apa ini? Kaliandra gitu ya. Pokoknya kan rimbun. Gitu ya, sampai ditebangin. Nah, nggak habis-habis. Melambangkan naungan rohani dari langit, tanda perlindungan ilahi atas dirinya. Maka rumah sang budak Angon adalah tempat ilmu, kesunyian dan perlindungan Allah ya. Berikutnya, hari ngangon ngona
lain kembo, lain embe, lain meong, lain banteng. Tapi kalakai jeung tutunggul. Nah, terjemahan bebasnya ya. Kalau yang digembalakan atau dijaga bukan kerbau, bukan kambing, bukan kucing, bukan banteng, tapi ilalang dan tunggul kayu. Hari ngonona pertanyaan tentang apa yang digembalakan, kan gitu ya. Ini adalah simbol fungsi kepemimpinan spiritual. Seorang pengembala, penjaga umat, guru ruhani, khalifah kecil yang membimbing makhluk-makhluk di bawah amanahnya, kan gitu ya. Dalam konteks wangsit ini adalah sindiran halus dari langit. Apakah ia yang pelihara? Ya tentu bukan ternak ya, ternak biasa bukan, tapi sesuatu yang tampak mati atau liar gitu ya. Mungkin hati kita lupa kepada Allah, atau pikiran kita liar gitu ya, itu nanti dijinakan gitu ya. Lain kebo, lain embek, lain meong, lain banteng, semua hewan yang disebut di sini menggambarkan tipe manusia. Kebo, kerbau seperti rakyat pekerja, kuat tapi patuh. Embek, umat penurut tapi mudah tersesat. Meong, cerdik dan mandiri. Banteng, simbol kekuatan dan perlawanan. Maka kalimat ini menandakan bahwa yang digembalakan ini bukan manusia biasa, bukan manusia biasa. Kita ini manusia fajir, tapi nanti kalau suatu saat pada waktunya dipoles akan menjadi sosok personal yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalakai jeung tutunggul, kalakai ilalang, tumbuh liar, sekalian ya, di padang gersang, tumbuh liar di padang gersang, simbol umat atau jiwa-jiwa terserak, tak terurus tapi masih hidup, hidup segan mati tak mau, gitu ya. Kadang dalam pencarian mau ngapain ini kita ini, gitu ya, mungkin ada terbersit dalam hati kita ya, kalau sudah di penghujung akhir zaman ini kita mau ngapain gini gitu ya, gitu. Tunggul kayu, sisa batang pohon yang telah ditebang, simbol orang-orang tua ruhani, bekas kekuatan besar yang sudah lama tertidur, tinggal akar dan tunggulnya saja. Mana simboliknya? Yang digembalakan adalah jiwa-jiwa tertinggal, terlupakan dan tersisa dari peradaban lama. Orang-orang yang masih memiliki sisa cahaya iman, tapi telah lama hidup dalam sistem dunia yang gersang. Makna ruhani dalam peta kebangkitan timur. Kalakai ya, itu Guruba, orang-orang yang terasing. Mereka adalah umat kecil yang dianggap tidak penting, seperti rumput liar. Dalam sabda Nabi SAW, datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, karena orang asing itu biasanya jadi viral. Orang yang aneh itu biasanya viral gitu ya. Nah gitu. Tapi viralnya viral yang positif ya. Viral di langit. Nah, iya betul. Viral di langit ya. Jadi mengembalakan kalakai berarti membina kaum Guroba, mereka yang kecil tapi hidup, yang akan tumbuh menjadi padang hijau baru di akhir zaman. Tutunggul, Ahlul Atsar, peninggalan rohani. Mereka adalah para pewaris, keturunan atau penjaga hikmah kuno, seperti leluhur ulama terdahulu atau tokoh waskita yang sudah tidak terpengaruh oleh duniawi tapi masih memiliki akar ruhani yang kuat. Dalam konteks Jawa, tutunggul menunjuk pada sisa-sisa cahaya wali
dan pandito lama garis ruhani yang menunggu kebangkitan kembali. Mana strategis dalam perjuangan pergerakan di akhir zaman. Mohon maaf sebentar lagi ya, jangan bosan. Ini bahasa-bahasa aneh mungkin bagi Anda ya. Kumpulan para pejuang pergerakan di akhir zaman diibaratkan sebagai penggembala kalakai jeung tetunggul, bukan umat mainstream, bukan massa, tapi kelompok ruhani terpilih yang tersembunyi, terpinggirkan, namun masih berakar pada iman dan hikmah leluhur. Ini selaras dengan tugas Saf Huroba Timur, menghidupkan kembali ruh tauhid di antara jiwa-jiwa tersenak, menyambung akar ruhani dari wali-wali Nusantara terdahulu, tutunggul iman, menumbuhkan padang hijau baru, umat baru dari tanah gersang, dari sistem jajal. Kesimpulan ruhaninya, kalimat ini bukan menggambarkan penggembalaan hewan, melainkan misi ruhani untuk membangkitkan sisa-sisa cahaya dari tanah Jawa dan Timur. Orang yang mengembalakan kalakai jeung tetunggul adalah penjaga amanah Sabdo Pawon. Cerita dari Sabdo Pawon ini nanti dibahas di lain waktu juga, ada ceritanya juga. Pembina kaum Guroba, menumbuh kembali akar tauhid di tanah yang gersang. Pemetaan kode nubuah kebangkitan Guroba Timur, tahap pemetaan tekstual dan rohani. Bagaimana kalimat wangsit hari ngangon lain keboleh embek lain meong lain banteng, tapi kalakai jeung tetunggul berfungsi sebagai kode nubuah kebangkitan Guroba Timur, khususnya dalam fasenya mah ikhwal zuhur, 3 fase besar kebangkitan kelompok pergerakan akhir zaman yang Allah pilih.